Mayoritas orang butuh pembuktian dulu baru bisa percaya. Namun, itu cara pikir gue yang dulu. Halo, gue Gian Tanamal, seorang business owner di dunia properti, dan ini dari perjalanan gue. Sekarang gue mulai sadar, kalau kita percaya ke orang dulu, malah itu menjadi sebuah peluang besar. Orang yang dikasih kepercayaan, biasanya dia akan berusaha untuk menunjukkan bahwa dia layak dapat kesempatan. Dan dari sana, barulah lahir kesempatan-kesempatan lain yang sebelumnya kita nggak akan pernah terpikirkan. Tapi ada juga yang mikir, wah gue harus lihat dulu pembuktian baru bisa percaya ke orang. Dan itu nggak salah, karena gue dulu juga berpikir seperti itu. Nggak salah juga, karena dengan begitu kita bisa menjaga diri kita dari resiko jika percaya pada orang yang salah. Tapi masalahnya biasa orang yang punya potensi kadang malah mundur dulu atau kabur dulu karena belum pernah dapat kesempatan untuk dipercaya. Dan yang lebih bahaya lagi, mindset seperti ini tuh bikin kita selalu meragukan keputusan yang orang itu ambil. Dan dengan begitu, akhirnya malah makin gak percaya dan hubungan akan makin tidak baik dan ujungnya kerjasama yang kita jalankan dengan orang tersebut tidak akan membuahkan hasil karena kita memutuskan untuk tidak percaya dulu. Gue punya pengalaman pribadi di mana partner gue yang sekarang itu dulu teman kuliah. Dan sesudah lulus kuliah, 10 tahun kemudian baru sebenarnya kita ngobrol-ngobrol lagi dan dia punya lahan ngajakin untuk kerjasama. Kalau ditanya deket nggak? Udah pasti nggak. Karena 10 tahun nggak pernah ngobrol dan ketika dulu zaman kuliah hanya tahu-tahu aja, nggak terlalu main bareng. Jadi kalau ditanya apakah kenal dengan orangnya, hanya sekedar kenal. Dan waktu lagi proses ngobrolin soal kerjasama ini, kerjasama lahan yang dia punya, sebenarnya gue punya banyak keraguan sebelum memulai kerjasama lahan ini dengan dia. Kenapa? Karena ya tadi kita nggak terlalu kenal. Namanya kerjasama lahan itu sesuatu yang jangka panjang. Bisa 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan lebih. Dan karena gue dulu tipe yang overthinking, jadi pasti gue berpikir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jikalau hubungan di tengah jalan tuh kurang baik. Dan karena dia pemilik lahan, saat itu dia juga bilang ingin sambil belajar juga mengenai developer, which gue nggak ada masalah. Dan yang kedua, dia meminta juga untuk pegang posisi keuangan atau releaser. Nah, di sana yang sebenarnya hampir bikin kerjasama ini batal. Kenapa? Karena bisa dibilang ketika project ini dimulai, gue pasti akan membawa vendor-vendor ataupun kenalan-kenalan partner lain untuk ngerjain project ini bersama. Dan gue overthinking banget saat itu. Ini gimana nih kalau orang yang gue gak kenal ini jadi partner, pegang posisi keuangan releaser lagi. Dia nanti lagi otaknya ngawur atau apa, malah gak mau rilis payment. Pasti kan gue berpikir gue yang akan dicari oleh vendor-vendor kenalan gue ini. Nah, saat itu gue pikir malah, waduh kayaknya sih nggak bisa jalan nih kalau kayak gini. Dan sebenarnya di sisi dia juga pasti dia punya concern. Dia sebagai pemilik lahan, pasti kalau dia nggak pegang kendali dalam satu sisi, dia juga pasti ragu-ragu. Karena bisa dibilang kan dia juga nggak kenal gue ya. Dan lagi pas proses negosiasi ini sebenarnya sudah hampir batal. Karena kita sama-sama butuh pembuktian dulu dan saling ragu-ragu. Bisa dipercaya nggak ya kita berdua ini masing-masing. Cuman negosiasi tetap berjalan, kita tetap obrolin concern-concern kita, dan akhirnya kita decide, oke, kita jalan dulu aja. Apakah semua terjawab saat itu? Nggak mungkin, karena semuanya itu akan sambil jalan juga. Dan syukurlah saat itu gue decide untuk taruh trust duluan, bukan minta pembuktian duluan. Hari ini partner gue itu bukan hanya di satu project, tapi partner juga di perusahaan bersama. Semuanya itu berawal dari sebuah keputusan kecil, yaitu untuk percaya dulu, bukan untuk pembuktian dulu. Sekarang kalau ditanya, apa yang lebih penting? Percaya dulu atau pembuktian dulu? Gue akan jawab percaya dulu. Karena sebenarnya plus minusnya dari percaya dulu atau pembuktian dulu apa sih? Sekarang gue ajak lo orang untuk berpikir bersama. Misalnya, kita decide untuk percaya dulu. Kemungkinan yang terjadi apa? Misalnya yang pertama, orangnya ternyata nggak cocok dan kita salah memberi kepercayaan. Kemungkinan yang kedua, orangnya cocok dan kepercayaan yang kita berikan ternyata membuahkan hasil. Karena kalau ternyata kita salah, kemungkinan terjeleknya hanyalah kita kecewa, kita belajar,
belajar, dan kita move on. Tapi kalau ternyata kita percaya pada orang yang benar, maka kesempatan yang awalnya kita bayangkan atau opportunity yang kita bisa pikirkan di awal, itu pasti akan membuka pintu-pintu baru yang sebenarnya kita nggak pernah lihat kesempatan itu ada di awal. Kenapa? Karena dalam bisnis semua itu bergantung pada satu, yaitu people. Dan kalau kita nggak bisa menemukan orang-orang yang bisa kita percaya, kita nggak akan kemana-mana. Karena untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri, itu mustahil. So, daripada kalian terlalu takut untuk percaya, mendingan siap-siap untuk kecewa. Dengan begitu, kalian akan lebih cepat nemuin orang yang bisa kalian percaya. Karena hidup itu bukan soal siapa yang buktiin duluan, tapi siapa yang percaya duluan.